Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Julian Dinuku Hehe akan menjelaskan rancangan usaha saya. Yang pertama, ringkasan. Minuman jahe terbuat dari jahe dan dicampur beberapa bahan lain seperti serai, kayu manis, gula merah, gula pasir, air, dan madu. Minuman ini menjadi sajian yang pas minuman saat cuaca dingin. Selain nikmat, minuman jahe juga memiliki khasiat yang baik bagi tubuh. Selain menghangatkan badan, dan jahe juga dapat membantu proses penyembuhan influenza dan radang tenggorokan. Minuman jahe biasanya dengan mudah dapat kita jumpai saat malam hari. Jadi, beberapa penjual minuman jahe dapat kita jumpai di beberapa sudut-sudut jalan di kota Ambon. Contohnya, salah satunya itu di kawasan Swabali. Jadi minuman berbahan jahe ini tak hanya digemari masyarakat Indonesia, tetapi juga berbagai negara lainnya. Bahkan putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran Charles, juga menyukai wedang jahe tersebut. Maka dari salah satu variannya itu adalah wedang madu jahe yang menjadi suguhan dalam acara kunjungan Pangeran Charles ke hutan Wanagamah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 1989. Wedang ini disajikan dalam poci tanah yang memberikan rasa khas. Berikutnya gambar umum yang di dalamnya ada profil organisasi dan visi dan misi. Profil organisasi: nama usaha wedang jahe, jenis usaha minuman jahe, alamat Jalan Raya Patimura depan Perpustakaan Daerah Kota Masohi. Pemilik Julian Dinuku Hehe, nomor HP 082198530394. Sini visinya yaitu menjadi usaha yang bergerak di bidang minuman ekonomis, praktis dan menyehatkan bagi masyarakat serta memiliki daya saing dalam menghadapi globalisasi. Sedangkan misinya yang pertama mengembangkan minuman jahe agar dikenal dan diterima di masyarakat. Kedua, mengembangkan inovasi-inovasi variasi rasa dan diversifikasi baku. Yang ketiga, ikut serta membantu meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan lapangan pekerja bagi masyarakat. Yang keempat, ikut serta dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Di sini ada logo ini saya desain sendiri menggunakan aplikasi Canva. Aspek pemasaran yang terdiri dari sasaran pemasaran. Strategi pemasaran. Yang pertama, sasaran pemasaran. Daerah pemasaran, lokasinya itu Jalan Raya Patimura depan Perpustakaan Daerah Kota Masohi. Situasi pasar. Perkiraan jumlah penjualan perusahaan persaingan saya adalah 220.000. Perkiraan jumlah penjualan perusahaan saya 250.000. Jadi total semuanya itu 470.000. Yang ketiga, proyeksi permintaan. Jadi jumlah permintaan dalam setiap periode atau siklus untuk setiap jenis pelanggan, dan proyeksi peningkatannya dalam setiap periode itu kelompok konsumen itu berupa grosir, jumlah konsumen 2.000 dan frekuensi pembelian per bulan 12 kali. Jumlah pembelian setiap kali membeli 240 unit. Jadi yang kedua itu strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Kemasan produk yang baik adalah kemasan yang tersebut harus simpel atau sederhana, fungsional dan menciptakan respon emosional positif yang secara tidak langsung membujuk para konsumen untuk melakukan pembelian. Selain itu, kemasan juga harus dapat menarik perhatian secara visual, emosional, dan rasional. Semua desain kemasan yang bagus harus memberikan sebuah nilai tambah terhadap produk yang dikemas. Menurut penelitian dari seluruh kegiatan pengendaraan manusia, 80% adalah pengendaraan melalui penglihatan atau kasat mata. Oleh karena itu, unsur-unsur grafis dari kemasan seperti warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf, dan tata letak merupakan unsur visual yang mempunyai peran terbesar dalam proses penyampaian visual communication. Agar berhasil, maka penampilan sebuah kemasan harus mempunyai daya tarik yang dapat didorongkan melalui dua, yaitu daya tarik visual estetika dan daya tarik praktik atau fungsional. Yang kedua, harga. Kelompok konsumen itu pedagang besar atau grosir. Tingkat harga produk saya 200.000, tingkat harga produk pesaing 250.000.
Jadi yang ketiga, distribusi, menentukan luas wilayah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan luas wilayah distribusi produk. Tentu jenis distributor tetap diterapkan strategi pemasaran yang baik. Manfaatkan influencer untuk menjadi resellers atau dropshipper, melakukan pembagian outlet. Yang keempat, promosi. Yang pertama, berikan diskon yang menarik. Yang kedua, gunakan email marketing. Yang ketiga, promosi melalui blog. Yang keempat, kumpulkan review dari konsumen. Yang kelima, bekerja sama dengan influencer. Dan keenam, berikan sampel gratis. Dan ketujuh, sosial media marketing, mengadakan giveaway. Berikut aspek produksi. Yang pertama, pengadaan bahan. Tertera pada tulis saya dengan jumlah keseluruhan ialah 5.125.000. Yang kedua, kebutuhan sumber daya tenaga kerja yang diperlukan di perusahaan saya adalah 8 orang. Memilih jahit dan bahan-bahan lainnya yang baik 1 orang, mencuci bahan-bahan 1 orang, memasukkan bahan-bahan ke mesin 1 orang, menimbang 1 orang, menyaring bahan-bahan 1 orang, mengaduk bahan 1 orang, pengemasan 2 orang. Yang C, penganggaran produksi. Rincikan keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Anda untuk operasional produksi. Operasional produksi dalam per bulan untuk siklus produksi ialah 8.431.000. Aspek analisis dampak lingkungan yang terdiri dari limbah dan biofisik. Limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan adalah padat. Limbah padat berupa ampas jahe. Sedangkan biofisik, dampak positif itu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga pencernaan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit dari sakit ringan hingga penyakit yang parah sekalipun. Sedangkan dampak negatifnya itu, dengan adanya produk saya, minuman serbuk jahe kami ini kemungkinan dapat menjadi penyebab berkurangnya hasil pendapatan masyarakat dengan jenis usaha yang sama. Sehingga kesimpulan, minuman herbal merupakan salah satu minuman berupa dasar tumbuhan alami yang berkhasiat bagi tubuh. Minuman herbal dibuat dengan bahan dasar rempah-rempah, akar, batang, daun, umbi, dan buah. Masyarakat tradisional menggunakan bagian tumbuhan di lingkungan untuk dibuat minuman herbal berdasarkan resep turun-temurun. Saat ini, minuman herbal dibuat menjadi ekstraksi, jadi bahan tumbuhan alami dengan teknologi modern. Dalam aspek pemasaran terdiri dari sasaran pemasaran, strategi pemasaran, dan begitupun aspek produksi yang terdiri dari pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi, perkiraan jumlah produksi, dan penganggaran produksi. Aspek pengendalian dampak lingkungan terjadi di perusahaan seperti limbah, dampak biofisik, sedangkan laporan aspek keuangan yang harus memiliki yaitu kebutuhan modal awal, proyeksi neraca, proyeksi ROI atau laba, proyeksi ARKAS, dan analisis rasio keuangan. Sekian dan terima kasih.